Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4, bidang pemasaran, akan menjelaskan mengenai uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan juga uji MRA. Next. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewinda Agni Rahmawati dengan NIM 2019-210300. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas. Nah, uji validitas bertujuan untuk menguji tingkat ketepatan instrumen dalam mengukur variabel kualitas produk, promosi, desain, dan keputusan pembelian. Yang selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur dalam melakukan pengukuran. Nah, alat ukur atau instrumen penelitian yang baik jika dapat digunakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Instrumen penelitian dapat dikatakan konsisten jika instrumen tersebut terbukti reliabel, yaitu jika indikator nilai Cronbach item pertanyaan dalam instrumen penelitian tanpa mengikut sertakan totalnya. Next. Nah, seperti pada output X1 hingga X10, nilai signifikan total X-nya 0,000. Nah, jadi dapat kita analisis nilai signifikan X6 hingga X10 yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dan dapat dikatakan bahwa indikator X6 hingga X10 yaitu valid. Next. Nah, pada output uji reliabilitas, nilai dari Cronbach alpha yaitu 0,807 dan juga end of itemnya 20. Nah, dapat disimpulkan bahwa indikator dalam variabel kualitas produk, promosi, desain, dan keputusan pembelian atau dari X1 hingga X20 memenuhi syarat reliabilitas karena nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,807 lebih besar dari 0,6. Sekian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Ya, pertama, uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Kemudian untuk uji MRA akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji MRA, di mana uji MRA ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas atau independen variabel X terhadap variabel terikat atau independen variabel Y, di mana penggunaan MRA dengan SPPS untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji ini digunakan untuk menguji apakah error dari model regresi yang terbentuk berdistribusi normal. Model regresi ini adalah model yang errornya berdistribusi normal. Sebuah data penelitian yang baik adalah yang datanya berdistribusi normal dengan membuat hipotesis sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, yaitu variabel residual distribusi normal. Kemudian, jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, yaitu variabel residual tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk yang kedua yaitu uji multikolonialitas. Pada pengujiannya, multikolonialitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi pada
pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen atau variabel bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Uji ini adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkolerasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Nah, model regresi yang baik semestinya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas. Kemudian, cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas yaitu pertama, jika kita mengamati matrik kolerasi antara variabel bebas. Jika nilai korelasi antar variabel bebas cukup tinggi atau lebih dari 90%, itu mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas. Kemudian yang kedua, mengamati nilai tolerance atau variance inflation factor. Jika nilai toleransinya kurang dari 0,10 atau variance inflation factornya, maka menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Kemudian untuk output-nya dari uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Nah, untuk analisisnya dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan dari Kolmogorov-Smirnov ini yaitu 0,321 lebih besar dari 0,05, jadi residual terdistribusinya normal. Nah, kemudian analisis untuk tolerance. Yang pertama, nilai toleransi dari variabel X1 sama dengan 0,901, maka lebih kecil dari 1, sehingga model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas. Yang kedua, nilai toleransi dari variabel X2 yaitu 0,901 lebih kecil dari 1, maka model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitasnya. Kemudian yang VIF, yaitu nilai VIF dari variabel X1 yaitu 1,110 lebih kecil dari 10, maka model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas. Yang kedua juga, VIF dari variabel T promosi sama dengan 1,110 lebih kecil dari 10, maka model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Nidia dengan NIM 2019-21039. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu uji autokorelasi dan uji heteroskedasitas. Bisa di next. Baik, yang pertama ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi linear ada korelasi di antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode yang sebelumnya. Dan apabila jika terjadi korelasi, maka menunjukkan adanya gejala autokorelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada output dari tabel Runge test, di mana nilai sig sama dengan 0,191. Bisa di next. Jadi untuk analisis dari nilai sig adalah 0,191 lebih besar dari 0,05. Jadi model regresi tidak mengandung autokorelasi. Sebelumnya belum. Nah, yang kedua ada uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedasitas
atau tidak terjadi heteroskedasitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedasitas. Hal ini berarti mestinya nilai varians dan resiko satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah tetap atau homoskedasitas. Uji yang dapat digunakan dengan cara meregresi variabel bebas dengan nilai absolut. Residual dengan persamaan regresi yaitu UT sama dengan A ditambah beta XT ditambah EI. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada output dari tabel koefisien. Dan saya ambil contoh outputnya yaitu X1 dan X2, di mana nilai sig dari X1 adalah 0,177 dan X2 adalah 0,148. Bisa di next. Jadi, kesimpulan dari tabel koefisien di atas yaitu di mana nilai sig dari variabel X1 sama dengan 0,177 lebih besar dari 0,05. Maka tidak terdapat indikasi heteroskedasitas. Lalu, nilai sig dari variabel X2 adalah 0,148 lebih besar dari 0,05. Maka tidak terdapat indikasi heteroskedasitas. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu multiple regression analysis atau MRA, di mana dalam model MRA ini, moderate regression analysis, MRA merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear, di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi, yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen, merupakan persamaan yang menunjukkan arah pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, di mana Y sama dengan di mana Y sama dengan konstanta plus 1 kali 1 plus 2 X2 plus 3 X3 plus K XK plus EI, di mana Y sama dengan variabel terkait, yaitu Y variabel bebas dan A konstanta. 1 plus koefiensi regressi yang akan diuji. Dalam hal ini yang perlu dianalisis adalah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, apakah sesuai dengan teori logis. Bisa di next. Di mana dalam hal ini ada output uji MRA, yaitu sudah dijelaskan di mana ada konstanta, kualitas produk, promosi, keputusan pembelian. Bisa di next. Di mana dalam hal ini ada analisis model MRA, yaitu Y sama dengan 37.349 tambah 2.947 X1 plus 3.71 X2 plus 3.449 X3. B1 sama dengan 2.97, yaitu artinya adalah jika T kualitas produk naik satu satuan, maka T desain juga akan naik 2.947. Dan B2 sama dengan 3.371, yaitu artinya adalah jika T promosi naik satu satuan, maka T desain akan naik 3.371. Lalu B3 yaitu 3.449, yaitu artinya adalah jika T keputusan pembelian naik dalam satu satuan, maka T desain juga akan naik 3.449. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rika Amelia dengan NIM 2019-210312. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multiple regression analysis atau biasa disebut MRA. Yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uji simultan. Uji simultan ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini biasanya dilakukan menggunakan uji distribusi
yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA. Tabel ini digunakan untuk menguji apakah secara simultan variabel bebas yang terdapat dalam model MRA secara signifikan mempengaruhi variabel terikat. Dan berikut ini merupakan perumusan hipotesis statistis MRA. Yang pertama yaitu H0 dibagi B1 sama dengan B2 sama dengan B3 dan seterusnya hingga BK sama dengan 0. Artinya semua variabel bebas secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat. Yang kedua yaitu H1, salah satu BI atau 0. Artinya semua variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel kriteria pengujian dibagi jika di F hitung atau signifikan lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Lalu berikut ini merupakan tabel ANOVA. Bisa kita lihat pada tabel bawah, ketika H0 diterima, F hit kurang dari 2,68 signifikan, maka lebih besar sama dengan 0,05. Dan ketika HI ditolak, jika F hit lebih kecil 2,68 signifikan, maka lebih kecil dari 0,05. Lalu F hitnya jika 35,972 lebih kecil dari 2,68. Kesimpulannya yaitu H0 ditolak, yang artinya variabel X11, X6, atau X1 sangat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel TX. Yang kedua yaitu koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi atau R2 adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model berdasarkan nilai R2 dapat diketahui tingkat signifikasi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dalam regresi linear. Koefisien determinasi digunakan untuk seberapa besar kemampuan model dalam memenangkan variasi variabel terikat atau dapat diartikan besar sumbangan atau kontribusi seluruh variabel bebas secara simultan dalam mempengaruhi variabel terikat. Nilai R2 atau 0 dan 1, semakin besar nilai R2, semakin besar seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Berikut ini merupakan tabel summary. Selanjutnya yaitu analisis MRA, koefisien determinasi. Di sini bisa kita lihat bahwa R2 sama dengan 0,425 sama dengan 42,5%. Yang artinya besarnya pengaruh variabel X11, X6, dan X1 terhadap variabel TX adalah 42,5%. Sedangkan sisanya 8,3% yang dipengaruhi variabel lain di luar model. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Samad Marizal dengan NIM 459. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji parsial dan koefisien determinasi parsial. Bisa di next. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji parsial itu apa. Jadi uji parsial adalah digunakan untuk menguji apakah secara parsial variabel bebas X yang terdapat dalam model MRA secara signifikan mempengaruhi variabel terikat yaitu Y. Seperti di dalam tabel terdapat output uji MRA atau uji parsial. Jadi pada kesimpulan dari tabel tersebut H0 diterima yang artinya variabel TKP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel TX. Bisa di next. Oke, di sini terdapat analisis MRA uji parsial yang dimana kualitas produk yang pertama H0 banding beta 1 sama dengan 0A variabel TKP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel TX. Lalu H1 banding beta 1 tidak sama dengan 0A atau variabel TKP berpengaruh signifikan terhadap variabel TX. Yang kedua T 126 banding 2,5%
sama dengan Z2,5% sama dengan 1,96. Yang ketiga, H0 diterima jika T hitung kurang dari 1,96 atau T hitung lebih dari sama dengan minus 1,96, A signifikan lebih dari sama dengan 0,05. Selanjutnya, H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari 1,96 atau T hitung kurang dari minus 1,96, A signifikan kurang dari 0,05. Yang keempat, T hitung sama dengan 0,300 kurang dari 1,96. Dan yang kelima, kesimpulannya H0 diterima, yang artinya variabel TKP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel TX. Bisa di next. Oke, jadi keputusan pembelian yaitu seperti dalam tabel, yang dimana kesimpulannya H0 ditolak, yang artinya variabel TK berpengaruh signifikan terhadap variabel TX. Bisa di next lagi. Oke, selanjutnya terdapat tabel output uji MRA atau determinan parsial. Bisa di next. Jadi analisis MRA determinan parsial yaitu kualitas produknya R sama dengan 0,331. Selanjutnya ke R2 sama dengan 0,109561 sama dengan 10,9561%, yang dimana artinya besarnya pengaruh variabel. Selanjutnya yaitu T kualitasnya, produk terhadap variabel T desain adalah 10,9561%, sedangkan sisanya 89,0439% dipengaruhi variabel lain di luar model. Bisa di next. Oke, analisis MRA determinan parsial mengenai T keputusan pembelian, yang dimana R sama dengan 0,428, R2-nya sama dengan 0,183184, sama dengan 18,3184%, yang artinya besarnya pengaruh variabel EL terhadap variabel BS adalah 18,3184%, sedangkan sisanya 81,6816% dipengaruhi variabel lain di luar model. Oke, terima kasih. Mungkin itu udah presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.